Om Swastiastu, umat Indus Dharma dimanapun berada. Khususnya umat Hindu Bali. Semoga selalu damai dan berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan tiang sendiri, Jero Nabe Budiarse dari Peseraman Sastra Kencana. Pada kesempatan ini, kami yang sendiri akan membawakan konseptual berketuhanan menurut Hindu Bali, versi Peseraman Sastra Kencana, hasil kaji, uji, bukti, dan evaluasi dari pengaplikasian Weda ke dalam tradisi budaya Hindu Bali. Seperti yang telah banyak yang paparkan sebelumnya, pada video-video yang sebelumnya. Ada banyak seri-seri video sebelumnya. Silahkan dibuka video kami. Ada banyak sekali. Dari awal yang sudah sedemikian rupa kami susun seri demi seri agar mengalir dari hulu ke hilir, bahwa hulunya adalah Weda yang dipetik hanya ada 3 sloka Weda, yaitu Ekam Satwiprah Bauda Wadanti, Ekam Ewam Adityam Brahman, dan Brahman Atman Aikyam. Kenapa tiga sloka ini yang kami angkat? Karena 3 sloka ini adalah induk dari segala bentuk konseptual berketuhanan yang ada menurut Hindu. Nah, karena itu di awal kami paparkan tentang 3 sloka melahirkan, dikaji, 3 sloka ini dikaji dengan kerangka agama, tatwa filsafat, filosofi, etika, dan ritual, di mana ketiga kerangka ini adalah harus berjalan selaras dan beriringan, merupakan satu kesatuan. Kemudian dari kerangka agama ini melahirkan Trihita Karana, hubungan pada Tuhan, hubungan pada alam, dan hubungan antar manusia. Lalu dari Trihita Karana ini melahirkan Sadkerti, hubungan terhadap Tuhan, melahirkan Atmakerti, hubungan dengan manusia, antar manusia, melahirkan Yasakerti atau Janakerti. Lalu hubungan pada alam melahirkan Segarkerti, Buanakerti, Wanakerti, dan Danukerti. Lantas dari Sadkerti ini melahirkan konsep konseptual berketuhanan sampai akhirnya umat Hindu Bali melakukan penghormatan dan pemujaan terhadap Tuhan atas kelestarian laut bersama habitatnya, karena laut menjadi sumber dari segala sumber hidup. Melestarikan bumi dengan segala habitat dan sumber hidup, karena bumi sebagai sumber dari segala sumber hidup. Melestarikan hutan bersama seluruh habitatnya, karena hutan menjadi sumber dari segala sumber kehidupan. Lalu melestarikan sumber-sumber air tawar, karena sumber-sumber air tawar menjadi sumber dari segala sumber hidup. Lalu memberdayakan daya kemampuan manusia memiliki bayu sabda hidup, agar hidupnya menjadi sempurna, mampu berpikir positif, sabda atau ucapannya menjadi sempurna, mampu berkomunikasi yang positif, dan bayu tenaganya mampu bekerja dengan positif. Lahir dipaparkan oleh Tatwa Janakerti atau Yasakerti. Lalu di dalam jiwa ada roh dan ada atma. Atma bersinergi dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan memenuhi semua ruang dan waktu.
berada di setiap penjuru alam, maka lahirlah Atma Kerti. Maka Atma Kerti bersinergi langsung dengan Tuhan yang memenuhi semua ruang, berada di setiap penjuru alam. Sedangkan roh yang suci bersinergi dengan asal usuling yang numadi, yaitu dan asal usur dari kelahiran manusia itu sendiri. Roh bersinergi dengan leluhur, dengan asal usul yang manumadi, dan akibat dari roh suci yang berada di dalam tubuh kita, maka jadilah tubuh yang positif. Tubuh yang positif ini perlu dijaga. Dan roh suci itu mengendalikan kita, menuntun kita menjadi manusia agar memiliki kemampuan yang baik, mampu memahami dan mengerti tentang jati diri. Maka umat Hindu Bali mengenali dirinya dari 3 unsur. Yang pertama unsur jasmani, terbentuk dari Panca Mahabhuta. Yang kedua dari unsur roh, lahir dari yang numadi, sesuai dengan kepercayaan Hindu Bali. Panca Srada, yaitu Punarbawa, lahir, percaya dengan roh lahir kembali. Dan yang ketiga, percaya dengan Atma yang memberikan hidup. Ini semua terpaparkan dengan jelas oleh tattwa-tattwa sastra. Pengetahuan sastra. Pengetahuan yang lugas, logis, rasional. Lalu disebut dengan wiweka. Dan pengetahuan ini bisa dikaji, diuji, dibuktikan, dievaluasi. Terbukti. Lalu disebut dengan diatmika. Pengetahuan lugas, logis, dan rasional yang terbukti dan terkaji, serta dapat dievaluasi untuk terus disempurnakan, disebut dengan diatmika. Jadi jelas landasan-landasannya. Supaya apa? Tidak terus menerus melestarikan anak muda kita. Napet warisan dari dulu. Melestarikan hal-hal yang kurang bisa diterima oleh akal sehat, logika yang rasional. Karena ke depan umat kita sudah semakin cerdas. Kalau dulu mungkin SR sekolahnya, lalu berubah jadi SD, tingkat lagi SMP, SMA. Sekarang sudah S1, S2, S3. Ketika mereka sudah menginjak pada S1, S2, S3, logika sudah dibutuhkan. Rasionalitas. Dan ada pembuktian-pembuktian. Ada kajian-kajian. Tanpa pembuktian dan kajian, akan susah diterima oleh generasi ke depan kita. Dan karena itulah, pada kesempatan yang baik ini, Tiang ingin mencoba menyampaikan bagaimana landasan kaji, uji, bukti, evaluasi dari sastra. Hingga umat Hindu Bali harus melestarikan tradisi budaya yang ada di Bali. Khususnya dalam konteks berketuhanan. Yang sudah seperti yang Tiang paparkan tadi. Di awal ada Weda. Weda melahirkan sloka-sloka. Lalu dipetik sloka paling inti. 3 sloka. Sudah dari sloka ini dikaji dengan kerangka agama. Setelah kerangka agama mengkaji, maka lahirlah Trihita-karana. Trihita-karana teraplikasi ke dalam Sadkerti. Sadkerti ini menata kerta. Kesejahteraan alam bumi. Kesejahteraan alam langit. Kesejahteraan alam langit dipaparkan oleh Tattwa Atma Kerti
Kesejahteraan kehidupan manusia yang memiliki jiwa dan raga ditata oleh Ia Sekerti dan Jana Kerti, sedangkan kesejahteraan alam ditata oleh Segar Kerti karena alam terdiri dari laut, Buana Kerti karena alam terdiri dari bumi, Wana Kerti karena alam ada hutan, Danu Kerti karena ada mata air, maka diatur oleh Tatwa Danu Kerti. 4 kerti menata alam, Segar Kerti, Buana Kerti, Wana Kerti, dan Danu Kerti. Alam kualitas manusia dan antar manusia diatur oleh Tatwa Ya Sekerti, Jana Kerti atau Jana Kerti. Sedangkan alam langit, alam para dewa, alam sunia, alam niskala dipaparkan oleh Tatwa Atma Kerti. Jadi jelas sudah. Begitulah pengaplikasiannya. Lalu dari Tatwa-Tatwa ini lahirnya pura-pura, lahirnya konsep-konsep pemujaan, lahirnya konsep-konsep ritual yang berkesesuaian dengan kepentingan itu sendiri. Jika dipentingkan di laut, lahir upacara ritual khusus untuk laut, konsepnya, ada tatuanya bagaimana, ada etikanya bagaimana, ada ritualnya seperti apa. Ketika mengupacarai bumi, karena bumi ada 5 unsur, energi 5 unsur, ada upekara ritual-ritual untuk unsur angin, unsur api, unsur sinar, unsur air, unsur buminya. Karena di bumi ada siklus lahir, hidup, dan mati. Ada ritual-ritual kelahiran, ada ritual-ritual pelestarian, ada ritual perlina akhir kematian. Lalu dibangun pura-pura, tempat-tempat suci memuja Tuhan yang berfungsi khusus terhadap proses siklus alam.